Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 808. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah melarang nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang laki-laki mengawinkan putrinya dengan orang lain, dan orang lain tersebut juga mengawinkan putrinya dengan laki-laki itu, dan biasanya tanpa mas kawin antara keduanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5112. Hadis Muslim nomor 809. Artinya, diriwayatkan dari Qais. Ia berkata, saya pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah berperang bersama Nabi SAW tanpa membawa istri. Lalu kami mengatakan, sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita. Maka Rasulullah SAW melarang kami berbuat demikian. Lalu beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai dengan batas waktu tertentu dengan mas kawin pakaian. Lalu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 87, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Ma'idah ayat 87. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5075. Hadis Muslim nomor 810. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami pernah melakukan nikah mut'ah selama beberapa hari dengan mas kawin beberapa genggam kurma dan tepung. Pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai Umar radhiyallahu anhu melarang nikah mut'ah dalam kasus Amru bin Huraits. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5117 dan 5118. Hadis Muslim nomor 811. Artinya, diriwayatkan dari Ali Abu Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah melarang menikahi wanita secara mut'ah dalam perang Khaybar dan melarang makan daging himar jina. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 4216. Hadis Muslim nomor 812. Artinya, diriwayatkan dari Rabi bin Sabrah bahwasanya ayahnya pernah berperang bersama Nabi SAW pada hari penaklukan Mekah. Kata ayah Rabi, kami tinggal di Mekah selama 15 hari. Lalu Nabi SAW mengizinkan kami untuk menikahi perempuan dengan cara mut'ah. Aku dan seorang laki-laki dari kaumku, dan dia itu adalah sepupuku, keluar mencari calon istri. Aku lebih tampan dari sepupuku itu, dan dia agak jelek. Masing-masing kami membawa
sebuah baju. Bajuku sudah usang, sedangkan baju sepupuku baru dan halus. Setelah kami sampai di bawah atau di atas kota Makkah, kami dijumpai oleh seorang gadis cantik dan berleher panjang. Kami tanyakan kepadanya, "Sudahkah kau dinikahi mut'ah oleh salah seorang di antara kami?" Dia balik bertanya, "Apa yang kau berikan sebagai mas kawin?" Lalu masing-masing kami memperlihatkan baju yang telah kami persiapkan. Mulailah perempuan tersebut memperhatikan kami berdua. Ketika sepupuku melihat perempuan itu sedang menentukan pilihan, dia mengatakan kepada perempuan itu, "Baju yang ini sudah usang, sedangkan bajuku masih baru dan halus." Lalu perempuan itu menjawab, "Baju yang usang itu pun tidak apa-apa." Dia katakan itu 3 kali atau 2 kali. Lalu aku, ayah Rabi, menikahi mut'ah dengan perempuan tersebut. Dan aku tidak melepaskan perempuan itu sehingga Nabi SAW mengharamkannya. Hadis Muslim nomor 813. Artinya, diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah bersama Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, "Saudara-saudara, sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikah secara mut'ah dengan perempuan, tapi sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa masih mempunyai istri mut'ah, maka ceraikanlah, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada istri mut'ah tersebut." Hadis Muslim nomor 814. Artinya, diriwayatkan dari Nubaih bin Wahab bahwasanya Umar bin Ubaidillah ingin menikahkan Talhah bin Umar dengan putri Saibah bin Jubair. Lalu Ubaidullah mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut, yang ketika itu dia sebagai amir haji. Aban mengatakan, "Aku pernah mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW telah bersabda, orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh meminang." Hadis Muslim nomor 815. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW mengawini Maimunah ketika beliau berihram. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1837. Hadis Muslim nomor 816. Artinya, diriwayatkan dari Yazid bin Asham bin Al-Asham radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha telah memberitahu saya bahwa Nabi SAW mengawini dia ketika beliau tidak berihram. Kata Yazid, Maimunah itu adalah bibiku dan bibinya Ibnu Abbas. Hadis Muslim nomor 817. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melarang 4 perempuan untuk dipoligami, yaitu seorang perempuan dengan bibinya
dari jalur ayah, dan seorang perempuan dengan bibinya dari jalur ibu. Jadi maksudnya di sini seorang perempuan tidak boleh dimadu dengan bibinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5109. Hadis nomor 818 artinya diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, mas kawin beliau untuk istri-istrinya adalah 12 uqiyah atau 1 nas. Tanya Aisyah, kau tahu berapa 1 nas itu? Aku menjawab, tidak. Kata Aisyah, setengah uqiyah. Jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah mas kawin Nabi SAW untuk para istrinya. Hadis Muslim nomor 819. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melihat bekas warna kuning pada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu beliau bertanya, apa ini? Dia menjawab, ya Rasulullah, saya baru saja mengawini seorang perempuan dengan mas kawin emas seberat biji kurma. Nabi SAW bersabda, semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah atau jamuan makan, meskipun hanya dengan seekor kambing. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5155. Hadis Muslim nomor 820. Artinya, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya datang ingin menyerahkan diriku kepada Anda. Lalu Nabi SAW memandang perempuan tersebut dengan penuh perhatian. Kemudian Nabi SAW menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu mengerti bahwa Nabi SAW tidak suka menikahinya, maka dia duduk. Kemudian salah seorang sahabat Nabi SAW berdiri dan berkata, ya Rasulullah, jika Anda tidak ingin menikahi perempuan ini, maka nikahkanlah dia denganku. Nabi SAW bertanya, apakah kau memiliki sesuatu untuk mas kawin? Laki-laki itu menjawab, demi Allah, saya tidak punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pergilah kepada keluargamu, lalu carilah apakah ada sesuatu yang bisa kau buat jadi mas kawin. Lelaki itu kemudian pergi dan kembali lagi. Dia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang bisa aku temukan untuk mas kawin. Kata Nabi SAW, carilah meskipun hanya berupa cincin besi. Lelaki itu pergi lagi, lalu kembali. Dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang bisa saya dapatkan. Sebuah cincin besi pun saya tidak punya. Saya hanya memiliki kain sarung saya ini. Kata Sahal, dia tidak memiliki selendang. Separuhnya bisa untuk mas kawin perempuan tersebut. Nabi SAW bertanya, bagaimana kamu bisa menggunakan kain sarungmu? Jika kamu memakainya, perempuan itu tidak bisa memakainya.
Dan jika dia memakainya, kamu tidak bisa memakainya. Lelaki itu lalu duduk. Setelah lama sekali dia duduk, kemudian dia berdiri. Lalu Nabi SAW melihatnya ketika dia sedang menyingkir. Maka Nabi SAW memerintahkan agar dia dipanggil kembali. Setelah lelaki itu datang, Nabi SAW bertanya, surah apa dari Al-Quran yang kamu hafal? Lalu lelaki itu menjawab, saya hafal surah ini dan ini. Dia menghitung-hitung jumlah surah yang dia hafal. Lalu Nabi SAW berkata, bersediakah kau membacakan surah-surah itu di luar kepala sebagai mas kawin? Lelaki itu menjawab, iya. Kata Nabi SAW, pergilah. Sungguh aku telah menyerahkan perempuan itu sebagai milikmu. Dan mas kawin bacaan surah-surah Al-Quran yang kamu hafal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5030. Hadis Muslim nomor 821. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah cemburu terhadap para wanita yang mencerahkan dirinya kepada Nabi SAW. Lalu aku katakan, apakah perempuan tersebut menyerahkan dirinya? Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat 51 dari surat Al-Ahzab, yang artinya, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka Aisyah mengatakan, sungguh Tuhanmu begitu cepat atau bersungguh-sungguh dalam memenuhi keinginanmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 4788. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.